Abu Bakar As-Siddiq itu ketika musim hijrah, jadi Nabi Muhammad mau hijrah, sedang duduk di rumahnya sama keluarganya. Tiba-tiba dapat kabar kalau Nabi Muhammad jalan menuju ke arah rumahnya, pakai kerudung, ditutup mukanya. Dalam keadaan siang hari yang panas. Kata Sayyidina Abu Bakar apa? Ini nggak mungkin Nabi Muhammad datang di jam seperti ini. Bukan biasanya beliau datang di saat seperti ini. Maka beliau nggak mungkin datang kecuali ada perihal atau perkara yang penting. Ternyata betul Nabi Muhammad ngabarin kalau dirinya sudah diizinkan oleh Allah untuk hijrah. Sayyidina Abu Bakar terpilih menjadi sahabat yang menemani hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Maka saking bahagianya beliau meneteskan air mata, nangis. Saking bahagianya beliau nangis sampai putri beliau Sayyidah Aisyah berkata apa? Faraitu Abu Bakrin yabki, aku ngelihat ayahku Abu Bakar itu menangis. Wa ma kuntu ahsibu an ahadan yabki minal farah, dan sebelumnya saya nggak pernah ngira kalau ada orang yang menangis karena bahagia. Selama ini yang saya tahu nangis itu karena sedih. Tapi hari ini saya mendapati ternyata di balik kebahagiaan itu ada tangisan, ada tetesan air mata. Jadi Sayyidina Abu Bakar saking bahagianya terpilih menjadi sahabat yang nemenin Nabi Muhammad, saking bahagianya sampai dia nangis. Nah ini nunjukkan cinta kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Ketika Abu Bakar dikabari sama Rasulullah, engkau nemenin saya hijrah, Abu Bakar sadar perjalanan ini bukan perjalanan jalan-jalan. Ini perjalanan yang membahayakan. Karena yang paling dikejar oleh orang-orang kafir Nabi Muhammad. Abu Bakar sadar ini perjalanan gak gampang, ada bahaya, ribuan bahaya yang ada di hadapannya. Bakal dikejar musuh, bakal dibunuh, bakal capek, bakal ngelakuin perjalanan yang panjang. Jadi ndak enaknya itu banyak. Tapi ndak enak itu semua hilang buat Abu Bakar. Karena apa? Dia terpilih menemani sang kekasih Nabi Muhammad SAW. Bukan gak sadar kalau itu perjalanan bahaya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib diperintahkan sama Rasulullah, Ali saya berangkat, kau tunggu di sini, ada amanatnya orang Mekah yang belum saya kembalikan. Kau kembalikan kepada mereka, setelah itu kau susul. Dan kau malam ini tidur di tempat saya. Dikasih tahu Sayyidina Ali, orang-orang kafir Quraisy malam ini membunuh saya. Kau yang tidur di sini, ini serban saya pakai, tidak ada keburukan yang akan menyentuh dirimu. Sayyidina Ali tahu bahayanya tidur di tempatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Orang kafir Quraisy mengumpulkan anak mudanya semua, setiap suku satu anak muda, datengin Nabi Muhammad, semua mereka bareng-bareng nyabetkan pedang. Supaya apa? Nabi Muhammad mati, kalau dituntut kisos, maka nggak bisa ngisos. Karena siapa yang bunuh? Yang bunuh banyak orang. Karena ngebaskan pedangnya bersama-sama. Tahu Sayyidina Ali bahayanya, tapi diterima dengan bahagia. Samaan wa ta'atan, gak takut. Diambil selimutnya Nabi, tidur di situ, bahagia yang luar biasa. Karena apa? Karena yang minta Nabi Muhammad, lebih mencintai Nabi daripada dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan amal yang dia lakukan. Dia sudah buktikan. Abu Bakar sadar perjalanannya bahaya, tetap dilakukan demi Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib rela tidur di tempatnya Nabi Muhammad, bahaya. Kenapa tetap dilakukan? Demi Nabi Muhammad SAW. Mereka sedang menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cintanya orang-orang Ansor? Orang-orang Ansor ini dapat kabar Nabi Muhammad sudah mau hijrah. Kalau zaman sekarang kan enak, ada WhatsApp. Kita mau pergi ke Surabaya, ngasih tahu kereta saya berangkat tanggal 12 jam 7 pagi. Insya Allah setengah 11 saya sampai di stasiun Surabaya. Kalau dulu kan nggak ada. Mereka cuma dengar Nabi Muhammad diizinkan untuk hijrah. Nabi mampir dulu sembunyi di gua. Setelah itu tidak melalui perjalanan atau jalan yang biasa dilalui, karena Nabi harus lewat tepi pantai dengan seorang penunjuk jalan, karena beliau dikejar sama orang-orang musyrik. Belum lagi cintanya Abu Bakar As-Siddiq yang diriwayatkan oleh seseorang yang ngejar Nabi Muhammad, ngajar mau bunuh Nabi. Ketika kudanya dekat dengan Nabi Muhammad, dia ngeriwayatkan, saya waktu ngejar Nabi Muhammad, kuda saya sudah dekat sekitar dua tombak, jaraknya sekitar 2 tombak. Ini orang yang deketin Nabi Muhammad, mau nangkep Nabi Muhammad, ngeriwayatkan, saya ngelihat Abu Bakar nangis. Setiap kali kudanya orang ini mendekat kepada Nabi Muhammad, Abu Bakar nangis. Sampai ditanya sama Nabi Muhammad, Mayuki, apa yang buat kau nangis? Demi Allah ya Rasulullah, saya nangis bukan karena saya takut diri saya yang binasa,
tapi saya nangis karena takut kehilangan dirimu. Saya takut engkau tertimpa bahaya. Dia tunjukkan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ini cinta, bukan cuma sekedar ngaku, tapi menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah. Orang-orang Ansor lihat mau kedatangan Nabi Muhammad, gak tahu Nabi nyampenya hari apa, jam berapa. Tiap pagi keluar di musim panas yang luar biasa. Keluar dari rumahnya berbondong-bondong ke pintu masuk. Nunggu di situ dengan terik matahari yang luar biasa. Ditunggu sampai datang waktu sore, Nabi nggak datang, mereka pulang ke rumahnya. Besok datang lagi, nunggu lagi berjam-jam. Oh Nabi nggak datang, pulang lagi ke rumahnya. Ditunggu lagi berjam-jam tiap hari dan tidak pernah bosan. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW nyampe di Madinah, disambut dengan sukacita, rebutan supaya Nabi nginep di rumahnya. Sampai akhirnya rumahnya Abu Ayyub yang terpilih. Rumah Abu Ayyub terpilih. Abu Ayyub nggak mau tinggal di bawah, nggak mau tinggal di atas. Ya Rasulullah, rumah saya 2 lantai, kau di atas, saya di bawah. Itu pun karena cinta. Minta Nabi tinggal di atas bukan di bawah karena cinta. Kalau saya yang di atas nanti saya takut kurang ajar ya Rasulullah, jalan melewati engkau di atas. Saya takut kalau saya jalan debunya nanti ngotorin kepalamu. Saya takut kalau saya tinggal di ruangan atas, kalau ada wahyu turun saya jadi penghalang. Nabi Muhammad nggak mau, saya di bawah aja supaya yang silaturahmi kepada saya gampang. Jadi Nabi milih ruangan bawah bukan karena ruangannya lebih bagus, mikirkan orang Madinah yang mau silaturahmi sama beliau biar nggak kesusahan naik-naik ke atas. Cintanya Nabi sama umatnya sampai seperti itu. Abu Ayyub naik di atas, kata istrinya Abu Ayyub, selama kami tinggal di atas, Abu Ayyub jalan di ruangan tuh ngelewatin tengah nggak pernah. Kalau jalan melipir di pinggir, takut kalau ngelewatin tengah di bawahnya ada Nabi Muhammad. Jaga adabnya sampai seperti itu. Kalau jalan pelan-pelan, takut apa? Kalau kebantaran, rumahnya orang dulu kan dari tanah, takut ada debu yang ngotorin kepalanya Nabi Muhammad. Sampai pada suatu malam tempat nyimpen airnya pecah, maka beliau bersihkan, keringkan air tadi dengan pakaiannya semuanya. Di musim dingin selimutnya pun dipakai buat ngeringkan. Takut airnya bocor netesin Nabi Muhammad. Besok kan harinya turun, tidak kuat ya Rasulullah, saya nggak mampu tinggal di atas. Takut kurang ajar. Hub, cinta yang jadikan seperti ini. Bukan karena ruangan atas lebih jelek, saya nggak mampu ya Rasul, kau naik ke atas, saya yang di bawah. Akhirnya Nabi Muhammad pindah. Pindah pun karena apa? Karena permintaan sahibul bait, permintaan tuan rumah. Jadi nggak pernah milih sendiri Nabi Muhammad. Nggak pernah. Saya tinggal di bawah karena apa? Karena nggak menyusahin umatnya yang silaturahmi. Pindah ke atas karena permintaan sahibul bait, bukan beliau yang milih. Nggak kayak kita mau kondangan aja tanya, nginepnya di mana? Ada AC-nya nggak? Kamar mandi dalam nggak? Ada ini nggak? Nabi Muhammad nggak pakai milih, di bawah buat umatnya, di atas buat umatnya. Lalu kita masih lebih ngalem. Nggak ada AC, wah nggak bisa tidur saya kalau nggak ada AC. Nggak ada kamar mandi, wah saya nggak bisa kamar mandi di luar. Nah, Nabi Muhammad semuanya demi kecintaannya kepada umatnya. Nah ini cinta apa yang dilakukan sama Abu Ayyub.